Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok Jalaluddin Rumi dalam rangka kompetisi internal Pekan Syariah dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya Febrian Syalani sebagai pembicara pertama, kawan saya Siti Nurhayati Aulia sebagai pembicara kedua, dan kawan saya Nur Rashidah sebagai pembicara yang ketiga. Kami akan memberikan opini kami pada mosi pelaksanaan Kartu Prakerja pada masa pandemi COVID-19. Governor Kees Prevoy menjalankan pemerintahan itu berarti melihat ke depan dan merencanakan apa yang harus dan akan dilakukan. Dewan Juri yang terhormat, dalam pemenuhan kebutuhannya, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder, manusia bekerja. Dari pekerjaan yang telah mereka lakukan, mereka mendapatkan upah sebagai balas jasa atas apa yang telah mereka kerjakan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya, seperti apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pada Pilpres tahun 2019, Presiden Joko Widodo berjanji untuk membuat kartu prakerja yang dibuat untuk mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia dan para pekerja yang belum mempunyai keterampilan agar keterampilan mereka lebih terasah lagi. Melalui Perpres nomor 36 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui kartu prakerja disahkan. Kartu prakerja diperuntukkan bagi para pencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena pemutusan kerja dan atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi yang dituangkan pada pasal 1 ayat 1 Perpres nomor 36 tahun 2020. Namun, masa pandemi COVID-19 yang sedang terjadi ini, kartu prakerja tersebut dinilai kurang berjalan dengan lancar, kurang berjalan sesuai dengan rencana. Banyak sistem yang terkesan tidak siap dan seakan-akan terburu-buru. Tujuan dari kartu prakerja ini adalah tujuan yang baik, di mana menyangkut penghidupan yang layak bagi kemanusiaan seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 27 ayat 2. Jika memang diperuntukkan untuk para pencari kerja, seharusnya perlu pengkajian yang lebih komprehensif terhadap program ini. Karena negara ini adalah negara kepulauan, perlunya kajian tersebut agar pemerataan terhadap program ini dapat terwujud. Oleh sebab itu, kami kontra terhadap pelaksanaan kartu prakerja pada masa pandemi COVID-19 ini. Kami memberikan solusi yang akan disampaikan oleh para pembicara selanjutnya. Salus Populi Suprema Lex, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat merupakan hukum tertinggi pada suatu negara. Dewan Juri yang terhormat, pelaksanaan program Kartu Prakerja pada masa pandemi ini menimbulkan beberapa kontroversi di antaranya. 1. Pelaksanaan waktu yang kurang tepat. Program Kartu Prakerja bukanlah merupakan program pemerintah pada saat pandemi, namun merupakan realisasi dari kampanye Presiden Joko Widodo yang telah menjanjikan program ini sebelumnya. Program Kartu Prakerja kami anggap kurang tepat karena dilaksanakan pada saat negara dilanda oleh bencana nasional, yaitu COVID-19 yang berdampak pada seluruh sektor kehidupan seperti sektor ekonomi, sosial, dan kesehatan. Program Kartu Prakerja bukanlah merupakan prioritas pada saat pandemi karena banyak hal lain yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, seperti minimnya fasilitas kesehatan dalam menangani COVID-19. Hal inilah yang harus lebih diperhatikan oleh pemerintah agar tercipta kenyamanan masyarakat. Seperti yang dikatakan Profesor R. Subekti, hukum itu mengabdi pada tujuan negara, mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan warganya. 2. Anggaran yang terlalu besar mencapai 20 triliun rupiah dengan rincian sebagai berikut. 1. Dana pelatihan sebesar 1 juta rupiah per orang dikalikan 5,6 juta peserta kartu prakerja menjadi 5,6 triliun rupiah. Dana ini digunakan untuk membayar semua materi dari pemerintah agar peserta bisa mendapatkan sertifikat prakerja. 2. Dana bantuan sebesar Rp600.000 per orang dikalikan 4 bulan setelah para peserta menyelesaikan satu modul pelatihan. 3. Insentif mengisi survei sebesar Rp50.000 per orang dikalikan 3 bulan. Jadi, setiap peserta kartu prakerja menerima Rp3.550.000 per orang. Dana sebesar ini alangkah baiknya dialokasikan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 ini. Karena banyak dari bantuan pemerintah, seperti BLT yang masih belum tepat sasaran. 3. Jumlah lapangan pekerjaan yang masih belum memadai dengan jumlah pendaftar kartu prakerja yang bisa dibilang sangat banyak. Kartu prakerja ini diperuntukkan bagi 3 golongan,
yaitu 1. Orang yang belum bekerja yang berusia minimal 18 tahun, 2. Orang yang telah bekerja yang ingin meningkatkan kemampuannya, 3. Orang yang terkena PHK. Pada masa pandemi ini, bukan hanya berdampak kepada masyarakat kecil saja, namun juga memberikan dampak yang signifikan terhadap perusahaan-perusahaan serta penyedia lapangan pekerjaan lainnya, karena banyak dari mereka yang memotong gaji serta merumahkan para karyawannya. Apakah setelah program Kartu Prakerja ini selesai, perekonomian di Indonesia sudah pulih seperti semula, sehingga banyak lapangan pekerjaan yang dibuka? Para pengusaha dan penyedia lapangan pekerjaan lainnya belum bisa memastikan hal tersebut akan sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah. 4. Jenis pelatihan yang ditawarkan masih belum relevan dengan kebutuhan pasar lapangan pekerjaan pada saat ini, dan harga yang ditawarkan pun cukup mahal, mengingat banyak pelatihan dan seminar gratis yang bisa didapatkan oleh masyarakat. Menurut data Kementerian Perekonomian, menunjukkan bahwa pada gelombang 1 pendaftaran program Kartu Prakerja yang paling banyak diminati adalah pelatihan ojek online, dengan peserta berjumlah 15.735 orang. Pelatihan ini bisa mereka dapatkan dengan membayar sebesar 1 juta rupiah. Padahal, dengan bermodalkan gawai dan motor, seseorang sudah bisa menjadi driver ojek tanpa harus mengikuti pelatihan khusus. Maka dari itu, kami tetap berdiri pada posisi kontra mosi perdebatan kali ini. Lex refereat superflua pugnantia incongrua. Hukum menolak hal-hal yang bertentangan dan tidak layak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rashidah selaku pembicara ketiga yang akan menarik benang merah dari mosi perdebatan kali ini. Pelaksanaan Kartu Prakerja di masa pandemi coronavirus disease. Dewan Juri yang terhormat merujuk pada pernyataan pembicara pertama tim kami bahwa Kartu Prakerja adalah kartu yang diberikan pemerintah guna untuk meningkatkan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat sesuai dengan keputusan Presiden nomor 36 tahun 2020 tentang Kartu Prakerja. Harinya kartu ini diharapkan mampu memberikan kompetensi dan skill yang lebih kepada masyarakat sehingga kedepannya lebih siap untuk menghadapi pekerjaannya. Dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 termaktub bahwa negara akan menjamin hak atas pekerjaan yang layak. Pun demikian, dengan adanya Kartu Prakerja tidak langsung menjamin akan adanya pekerjaan yang layak setelahnya. Karena sekali lagi, Kartu Prakerja hanya memberikan pelatihan, bukan menjamin adanya pekerjaan setelahnya. Dewan Juri yang terhormat, ditambah saat ini keadaan Indonesia sedang tidak baik-baik saja, di mana tercatat sudah lebih dari 1.500 kasus positif corona yang telah terjadi di Indonesia, dan lebih dari 1.000 kasus baru telah terjadi perharinya. Hal itu menunjukkan bahwa saat ini ada hal lain yang harus lebih diprioritaskan oleh pemerintah, seperti pendapat filsuf berkebangsaan Italia, Salus Populi Supreme Lex Exo, keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Maka dari itu pemerintah harus memperhatikan aspek kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya, bukan malah menerbitkan Kartu Prakerja yang dinilai masih terlalu dini. Ketua Dewan Komunikasi dan Media Konfederasi Pekerja Indonesia KSPI pun menegaskan bahwa dengan adanya Kartu Prakerja tidak menjawab tantangan hidup para buruh dan pekerja yang terkena PHK, karena peningkatan kompetensi bukanlah hal yang terpenting saat ini, melainkan stimulasi sektor logistik. Maka dari itu kami tegaskan kembali bahwa kami tetap berdiri pada posisi kontra mosi perdebatan kali ini. Pun apalah arti perdebatan tanpa solusi, maka mari kami hantarkan pada solusi implementatif. Yang pertama, itu pemerintah bisa mengelola anggaran sebesar 20 triliun tersebut untuk ke sektor-sektor yang lebih diperlukan saat ini, seperti di aspek pendidikan bisa dengan memberikan keringanan biaya uang kuliah, ataupun bisa dengan memberikan kuota internet gratis selama beberapa waktu. Dan kemudian di aspek sosial itu pemerintah bisa memberikan bantuan langsung tunai ataupun berupa sembako dengan distribusi yang jelas. Kemudian di aspek kesehatan, pemerintah bisa terus meningkatkan fasilitas kesehatan yang memadai dan juga bisa menyediakan rapid test gratis sampai ke tingkat puskesmas. Kemudian yang kedua yaitu pemerintah harus mengkaji kembali program-program pelatihan yang ditawarkan di Kartu Prakerja agar lebih relevan dengan pasar lapangan pekerjaan yang dibutuhkan ke depannya. Dan yang terakhir, pemerintah bisa memberikan atau mengeluarkan undang-undang yang lebih kuat terkait dengan pelaksanaan Kartu Prakerja agar ke depannya bisa lebih baik lagi. Pro dan kontra untuk demokrasi, karena demokrasi garansi konstitusi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jayalah konstitusi.